Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur karena pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan kita hari ini melalui Zoom. Nah, di sini kami dari kelompok 8 yang mana kami melakukan presentasi dengan topik pendekatan-pendekatan dalam manajemen konflik dosen pengampu Ibu Nuri Aslami MSI. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Amalia Munajah Nasution NIM 0506191078. Yang kedua ada dari Putri Gusniati NIM 0506191103. Dan yang ketiga ada teman saya Tria Wardani NIM 0506193215. Adapun topik pembahasan kita hari ini adalah yang pertama ada pendekatan manajemen konflik, yang B 5 gaya manajemen konflik, C adanya keputusan yang jelas, D kepentingan toleransi terhadap perbedaan, E manajemen konflik meminimalkan agresi, F motivasi anggotanya yang pasif, G meminimalkan manipulatif, yang H membentuk teamwork yang solid. Langsung saja, di sini ada yang pertama ada pendekatan manajemen konflik yang akan dibahas oleh saya sendiri Amalia Munajah Nasution. Nah, dapat kita lihat di sini ada pendekatan manajemen konflik yang dikemukakan oleh pendekatan Leonid HF yang mana dia menyatakan bahwa pendekatan manajemen konflik ini terdiri dari 3. Yang pertama ada konfrontasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga penyerapan atau absorption. Lanjut saja. Yang pertama ini ada konfrontasi. Nah, konfrontasi ini adanya pendekatan yang dimana digunakan untuk mengurangi ketegangan dalam pertemuan tatap muka antara kelompok yang berlawanan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi kelompok-kelompok organisasi yang berkonflik ini diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, untuk berdiskusi maupun berkompromi dan membahas semua masalah sehingga akhirnya mendapatkan sebuah keputusan yang tepat. Yang kedua di sini ada negosiasi. Nah, negosiasi ini mempertemukan dua pihak ataupun dua organisasi maupun dua kelompok yang berbeda kepentingan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, di sini masing-masing kepentingan itu akan dipresentasikan proposalnya untuk dibahas secara bersama dan diimplementasikan dan didapatkan keputusan yang tepat. Yang ketiga di sini ada penyerapan atau absorption, yang mana penyerapan di sini adalah metode mengelola konflik organisasi antara kelompok besar dan kecil. Jadi penyerapan ini dilakukan untuk mengelola kelompok besar dan kecil untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kelompok kecil ini dapat memperoleh keinginannya, tetapi mereka harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Nah, langsung saja yang kedua di sini ada B, 5 gaya manajemen konflik. Di sini dapat kita lihat ada 5 gaya manajemen konflik. Yang pertama itu mengakomodasi, yang kedua menghindari, yang ketiga berkompromi, keempat bersaing, kelima kolaborasi. Langsung saja yang pertama di sini ada mengakomodasi. Nah, akomodasi itu kan berarti menyediakan sesuatu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi satu orang itu mengakomodasi orang lain untuk menerima semua kebutuhannya. Adapun kelebihan dari akomodasi ini itu untuk menyelesaikan suatu konflik dengan cepat. Jadi jika kita tidak peduli dengan permasalahan tersebut, kita dapat melakukan dengan mengakomodasi. Adapun kelemahan ataupun kekurangan dari akomodasi itu, ya, di mana orang yang menerima atau yang
Yang menerima akomodasi itu dianggap sebagai orang yang lemah jika dia menyetujui segala sesuatu yang dituntut oleh orang lain. Yang kedua di sini ada menghindari. Menghindari di sini maksudnya gaya yang dimana tidak merasakan konflik sama sekali. Jadi gaya yang paling jarang digunakan itu adalah gaya menghindari. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam manajemen konflik itu adanya konflik suatu organisasi maupun kelompok, kita tidak boleh menghindarinya, tetapi kita bisa meminimalisirnya. Yang ketiga di sini ada berkompromi. Nah, di sini berkompromi maksudnya ialah kita menyelesaikan konflik itu dengan menyesuaikan kedua belah pihak. Jadi kita mengetahui nih organisasi ataupun kelompok yang lain itu pendapatnya bagaimana, dan juga itu sebaliknya. Nah, berkompromi ini dapat dijadikan jalan yang tepat untuk hubungan jangka panjang. Dengan berkompromi, mereka tidak perlu berselisihan antara satu yang dengan lain. Maksudnya, kita tahu nih sama-sama enak, jadi keduanya sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan dalam berkompromi. Yang keempat di sini ada gaya bersaing. Nah, gaya bersaing ini mempunyai keuntungan. Dari gaya bersaing ini kita mengetahui bahwa kelompok maupun organisasi-organisasi yang bersaing ini dapat bersaing dengan sehat, dapat bersaing dengan kemampuannya, bersaing dengan kualitas dan kuantitasnya. Jadi, dalam melakukan bersaing ini, para organisasi maupun kelompok ini melakukan suatu bersaing dengan cara sehat. Jadi tidak perlu menjatuhkan sama lain ataupun menjelekkan kompetitor lain. Yang kelima adalah kolaborasi. Nah, adanya kolaborasi ini menghasilkan hasil yang terbaik dan bertahan lama. Gaya ini dianggap sangat sulit untuk diterapkan pada kelompok-kelompok maupun organisasi. Nah, gaya ini menghasilkan win-win solution, yang mana kedua pihak ini yang bersangkutan melakukan duduk bersama atau bertemu secara tatap muka maupun bisa secara langsung, mereka itu menyatakan tuntutan mereka, apa yang mereka mau dan apa yang mereka akan capai. Selanjutnya di sini ada C, adanya keputusan yang jelas yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tria Wardani. Kepada Tria saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Amalia, yaitu tentang adanya keputusan yang jelas. Kebanyakan pemimpin takut dimintai pertanggungjawaban atas kurangnya kepercayaan diri, atas kependekatan untuk mengambil inisiatif, terutama saat menghadapi konflik. Manajer perlu mengetahui dan memahami agar dapat melanjutkan apa yang dianggap terbaik dan tepat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Manajer perlu mengetahui dan memahami agar dapat melanjutkan apa yang dianggap terbaik dan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan harus memiliki arah yang jelas dan tidak boleh merugikan karyawan, kelompok, atau organisasi, dan berfokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingannya. Lagi apa? Lanjut, Amalia. Nah, selanjutnya, D, pentingnya toleransi terhadap perbedaan. Secara umum, perusahaan memiliki perbedaan khusus. Perspektif yang paling mencolok untuk memahami perbedaan alam adalah ungkapan yang mengatakan itu memang berbeda dari apa yang kita hasilkan dan apa yang kita miliki atau yang kita hasilkan. Suasana lingkungan dan toleransi terhadap kebersamaan bervariasi sesuai dengan masalah yang dihadapi dan perbedaan pemikiran. Toleransi terhadap perbedaan mengarah kepada keseimbangan pendekatan. Ketika berhadapan dengan konflik, manajer memprioritaskan toleransi bersama untuk menjaga konflik tetap netral. Selanjutnya,
Ganti Amalia. Selanjutnya, manajemen konflik meminimalkan agresi. Pemimpin efektif yang mampu menjaga kemampuan dan kompetensinya dalam mengelola lingkungan, menjadikan lingkungan aman, tentram, juga nyaman bagi dirinya dan orang lain. Mekanisme pertahanan diri yang cepat muncul saat konflik adalah kemarahan dan agresi yang cenderung direspon dengan agresi. Hal ini menyebabkan konflik semakin meningkat. Adapun jika seseorang yang memiliki gaya agresif itu bisa diuji dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ialah apakah ini respon normal terhadap situasi konflik? Lalu apakah yang mendapatkan poin untuk membuktikan atau membuktikan kerja keras? Yang ketiga, apakah energi yang disalurkan cukup untuk secara tersebut? Selanjutnya, terkadang kemarahan dan agresi sangat penting dan berguna untuk mendukung pekerjaan. Contohnya, jika seseorang harus berurusan dengan orang yang sulit ketika perusahaan membutuhkannya, namun gaya agresif harus dihadirkan sepenuhnya secara sadar, bukan sebagai akibat dari reaksi emosional. Jika ada kata-kata yang mengandung kata-kata provokatif, maka orang lain juga harus menanggapinya dengan kata-kata provokatif tersebut. Individu tidak dapat mengontrol bagaimana seseorang atau mendengar apa yang mereka katakan, tapi kita dapat memilih kata-kata yang mendorong mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tria yang telah menjelaskan. Selanjutnya di sini ada F, memotivasi anggota yang pasif, akan dijelaskan oleh teman saya Putri Gusniati. Kepada Putri saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai memotivasi anggota yang pasif. Gaya kepemimpinan yang pasif menyebabkan frustasi ketika berhadapan dengan konflik yang besar dan tidak cocok untuk memimpin sebuah organisasi dalam situasi yang bertentangan. Nah, ada 4 ide untuk meningkatkan gaya kepemimpinan yang pasif. Yang pertama itu ada komunikasi tatap muka, yang kedua ada memberikan waktu untuk memutuskan, yang ketiga ada menyala dan meminta klarifikasi atau mengajukan pertanyaan. Yang keempat ada waspada terhadap kesalahan. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai meminimalkan perilaku manipulatif. Manipulatif dapat berarti menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Sebagai seseorang pemimpin, kita dapat melihat seseorang manipulatif atau tidak melalui berbagai pertanyaan. Kepemimpinan manipulatif tidak bekerja secara efektif karena kepercayaannya berkurang. Next. Yaitu pembahasan selanjutnya ada membentuk teamwork yang solid. Pembentukan sebuah tim sebagai upaya yang dilakukan dalam mengembangkan organisasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada tahap selanjutnya, dalam teknik pengembangan organisasi, pembentukan tim pada umumnya mengikuti prosedur perubahan yang klasik secara keseluruhan, diawali dan dirumuskan oleh Kurt Lewin dengan fase-fase sebagai berikut. Yang pertama itu ada mencairkan. Pada tahap pertama, fase ini mengupayakan agar dalam tim yang terbentuk ini ada yang merasakan serta memahami adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua ada bergerak.
Melalui cara pemanfaatan dan maka tim yang ada segera melakukan suatu diagnosis tentang di mana keberadaan organisasi mereka dan kemana organisasi akan dibawa dan melalui cara apa rencana-rencana kegiatan yang disusun. Yang ketiga ada membekukan kembali. Rencana-rencana yang telah tersusun akan segera dilaksanakan rencana-rencana yang telah disusun akan segera dilaksanakan serta dilakukan evaluasi. Dengan demikian, tim dengan segera akan melakukan kegiatan dan stabilitas guna mencapai kinerja yang efektif dan optimal. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Kusniati. Nah, jadi dapat kita kesimpulkan bahwasanya manajemen konflik ini konflik dapat muncul diakibatkan adanya perbedaan, baik perbedaan pendapat, sudut pandang, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, penyebab terjadinya konflik ini dapat terjadi di antara individu sama individu, ataupun konflik antara individu dengan kelompok, dan maupun konflik antara kelompok dengan kelompok. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah pendekatan manajemen konflik. Nah, di sini kami membahas pendekatan manajemen konflik itu terdiri dari 3 pendekatan, yang mana pertama ada konfrontasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga ada penyerapan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman yang ada ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilahkan pada perkuliahan yang akan mendatang. Lebih dan kurang kami mengucapkan mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.